sebenarnya membuka sedikit pemahaman dari penggiat mengkaji tentang kondisi pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Bukan di Indonesia saja, Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Beliau ada menyebutkan dengan istilahnya itu the traditionalist moralis. Dia berbicara tentang ada dua lembaga pendidikan, dua jenis lembaga pendidikan yang terkenal di dalam lembaga pendidikan Islam. Lalu beliau menyebutnya sebagai traditionalist. Ada yang disebut dengan modernis. Lalu masuk ke sini. Sebutkan lembaga pendidikan Islam. Kira-kira yang ada di ketika disebutkan lembaga pendidikan Islam yang muncul dalam kepala kalian apa? Pesantren. Pesantren. Karena basicnya pesantren. Madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah kata basicnya madrasah. Pesantren. Ada madrasah. Nah ini juga. Apa yang melandasi perbedaan kedua lembaga pendidikan ini? Pesantren. Apa yang dalam otak kalian ketika disebutkan dengan pesantren? Lingkungan. Lingkungan. Apa lagi? Ada mu'alimnya. Ada mu'alimnya. Pelajaran agama. Pelajaran ya identik dengan pelajaran agama. Apa kira-kira yang muncul? Kebiasaan. Kebiasaan. Apa kira-kira? Mandiri. Hah? Mandiri karena masak sendiri. Tapi ada pesantren yang itu catering, baju masak sendiri, itu sudah kombinasi gitu. Tapi memang kalau kita pesantren mandiri. Apa kira-kira? Akhlak. Orang pesantren lebih berakhlak daripada non pesantren. Kira-kira apa? Adab misalkan kayak di Pawangi itu kalau lewat dari rumah guru itu turun dari sepeda motor. Bila ada anak guru itu kalau yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ketika ada anak seorang Yahudi, beliau berdiri memberikan penghormatan kepada anak si anak Yahudi tadi. Ketika ditanya oleh murid-muridnya kenapa dia berdiri? Karena kuitannya itu melajari aku tentang membedakan antara babi jantan dan babi betina. Dia mengajarkan aja. Sopan santun, adab, etika, apa lagi? Kalau yang dalam pikiran kita ketika disebutkan pesantren, apa kira-kira? Satu, tidak apa-apa. Yang sekalibetan aja di kepala. Jadi kita dalam ilmu pendidikan Islam itu ada yang salah kan? Kalau misalkan menyebutkan apa kan, ada yang salah. Apa kira-kira? Ada yang baik, ada yang kada. Ada yang baik, ada yang kada. Ya memang pesantren gitu. Pesantren itu ada yang baik, ada yang kada, sama aja di madrasah. Ada yang baik, ada yang kada. Sebelum berjamaah. Yang berjamaah, apalagi Pergaulan tidak. pergaulan dijaga. Apa kira-kira? Mutalaah. Mutalaah, dulu pesantren. Apa yang dalam kehidupan malaikat pesantren? Apa yang kira-kira yang muncul? Pengajian. Pengajian. Saya bisa bertanya nggak? Apa? Yang dalam otak kamu kira-kira? Pernah di pesantren? Pernah. Kira-kira kalau kamu pesantren, apa kira hasilnya dari pesantren? Oh jadi orang lebih baik. Tetapi karena identiknya santri itu adalah santri sarungan. Main bola sarungan, ke pasar pakai sarung, ke bioskop pakai sarung, kemanapun pakai sarung. Kenapa jadi santri itu pakai sarung? Supaya nyaman. Nyaman apa? Jangan makainya mari-mari. Nyaman makanya lebih praktis. Lebih praktis. Ya, untuk melakukan sesuatu. Apa kira-kira kalau dalam pikiran kita? Santri. Dia terkendali.
apa? Terkendali. Iya, bisa jadi tuh perilakunya dikendalikan oleh aturan. Sama aja sebenarnya, cuman kalau untuk di pesantren 24 jam kan dikendalikan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu dan sebagainya. Yang di belakang kira-kira apa? Yang dalam sekelebat juga. Kemudian kita bisa bilang dari tradisional dan modernis. Ada sejarah menarik ketika berbicara tentang pesantren. Pesantren ini kan dia istilah reformasi lembaga pendidikan ala pesantren yang disebut oleh Robert National itu dengan tadi yang harus nomor 10 pada tahun 1920 sampai sekian 19 ya sekitar 1910-1920-an itu sudah ada perubahan tata pendidikan yang ada di Indonesia khususnya dalam lembaga pendidikan Islam. Ada istilah pembaharuan yang kemudian pada 1920-an itu marak muncul lembaga pendidikan bernama madrasah yang kemudian juga diadopsi oleh negara-negara tetangga Malaysia, Thailand dan sebagainya. Nah, sebelum adanya madrasah ini kan pesantren yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan Islam. Tetapi kalau tarik ke belakang berdasarkan sejarah, itu sebenarnya pesantren ini pun dia tidak lepas dari tradisi tradisi pendidikan sebelumnya. Pesantren, kira-kira kalau dalam pesantren, dalam otak kami itu, dalam akal kami, dalam bayangan kami, dalam imajinasi kami, kira-kira dia memiliki kemiripan dengan lembaga pendidikan agama apa dia? Buddha. ini apa tertulis benar nih istilahnya itu Buddha. Kalau idham Buddha apa yang dari agama Buddha yang mirip dengan pesantren? Shaolin. Shaolin ya. Itu bangsa konflik semua aku jadi kalah. Ih, Shaolin. Bukan dengan dulunya. Orang berpendapat bahwa lembaga pesantren yang ada di Indonesia itu termodifikasi dari agama sebelumnya. Karena Islam itu kalau disebutkan sebagai agama pendatang, yaitu yang kemarin yang didiskusikan hebat oleh dosen-dosen tetap di STI karena pemateri oleh Pak Sandi itu yang kemarin kita berbicara tentang hilangnya pilihan agama keharingan dalam pilihan agama di Indonesia yang di KTP. Itu kan kemarin ada statementnya yang kemudian mengundang kontroversi juga dari kawan-kawan. Itu Kak bahaya benar itu belajar kalau misalkan kita mahasiswa kita lemah iman karena beliau menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama pendatang. Kita kadang bisa menafikan sejarah bahwa memang betul Islam adalah agama pendatang. Islam datang pada tahun berapa ya? 13 yang paling masyhur ya. Ada yang lebih maju daripada itu abad berapa? 7 Abad ke-7 dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Pada abad ke-7 itu kan makam Fatimah binti Maimun itu ditemukan dengan tulisan aksara bahasa Arab, aksara Melayu ya. Yang kemudian dinisbahkan sebagai beliau adalah orang yang beragama Muslim, agama Islam. Abad ke-7, walaupun lahirnya abad ke-13. Nah, dengan sejarah seperti itu kita tidak bisa menafikan bahwa memang sebelum datangnya Islam ke Indonesia itu ada agama-agama yang memang sudah dipeluk secara mayoritas oleh orang Indonesia. Islam datang dengan cara damainya, dengan cara berdagang, dengan cara perkawinan, dengan cara budaya dan sebagainya yang kemudian pesantren ini pun teridentifikasi sebagai bagian daripada modifikasi dari Shaolin. Dia memiliki tempat tinggal di dalamnya itu. Ada tempat ibadahnya, ada asramanya. Dia mandiri, makan, masak sendiri, cuci baju sendiri, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk ini, dilatih untuk silat, dilatih untuk ini dan sebagainya, dilatih tentang agama. Hampir mirip kan dengan pesantren. Makanya ada yang menyebutkan bahwa pesantren itu juga muncul modifikasi ala ini. Benar atau tidaknya Allah. Tapi kalau kita misalkan melihat dari pola pembelajaran, kayaknya hampir mirip. Di situ kan ada biksu tertuanya, ulamanya, ada kakak pembinanya, ada tukang masaknya,
yang tukang, tapi di situ kan dia bersih-bersih, masak sendiri, kadang-kadang bergantian, mengisi tempat air. Kan itu ada tuh kalau di teknik sawah itu. Gitu. Nah, ketika disebutkan bahwa pesantren ada modifikasi dari ini, kita mau melakukan juga, jangan-jangan iya. Itu sampai 1920 sekian, itu lalu muncullah modernisasi lembaga pendidikan. Karena identik dari lembaga pesantren ini adalah yang disebutkan teman-teman tadi, satu, misalkan ngaji kitab, dua, dia lebih kepada pendidikan agama. Pesantren pada saat itu, umum itu kan bukan sesuatu hal yang patut untuk diajarkan. Kemudian muncullah madrasah yang kemudian mengkombinasikan antara umum dan agama. Lalu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang di dalamnya mengajarkan tentang matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Indonesia, pendidikan agama pun ada. Yang dulunya dianggap sebagai dia ini kan menganggap bahwa ini madrasah ini kan sebagai lembaga sekuler, pesantren. Ini kan sebagai sekuler, karena dia tidak memasukkan agama pendidikan umum di dalam kurikulumnya. 1920 lalu kemudian setelah modernis tadi itu munculnya di Sumatera Barat dan di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk di Singapura pada saat itu muncul, di Thailand juga muncul lembaga-lembaga yang kemudian menganut aliran-aliran modern bahwa pendidikan agama tidak serta-merta dihilangkan juga di dalam format madrasah, tetapi kombinasinya kemudian bisa terserah apa nantinya, bisa madrasah menjadi 50-50 atau 75-25 dan sebagainya. Tapi nantinya kita bisa melihat juga lembaga pendidikan pun akan berubah, bahwa dia madrasah tetapi ala-ala pesantren. Contohnya kayak di Raha. Di Raha dia madrasah, tetapi pesantrennya tetap ada. Istilahnya kalau hybrid kurikulumnya itu masih tetap ada. Pesantren hybrid kurikulum. Kalau hybrid kurikulum itu, dia kurikulumnya tidak tertulis, tetapi dia ada, hidup di dalam lembaga pendidikan tadi. Contohnya seperti apa? Hybrid kurikulum ketika di madrasah dia menerapkan bahwa siswa santrinya itu menggunakan kerudung lebar atau menggunakan cadar, walaupun dia formatnya madrasah, itu termasuk bagian pada hybrid kurikulum. Karena kita mengenal bahwa madrasah itu cenderung dia Islamnya itu Islam apa ya? Islam Nusantara itu. Kerudungnya kecil, ada misalnya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang agama Islam, kita memahami bahwa turunkan. Jadi akhirnya kalau kita kira itu kan kerudungnya lebar-lebar. Lalu ada istilah hybrid kurikulumnya. Kalau di STK misalkan, hybrid kurikulumnya seperti apa? Salah satunya misalkan hybrid kurikulumnya adalah ketika menggunakan hijab. Hijab itu kan bagian pada hybrid kurikulum. Kita tidak masukkan dalam format apa di tempat kita, misalkan bahwa hijab itu masuk dalam kurikulum, harus ini harus itu, tetapi ini adalah bagian daripada kurikulum untuk mengajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah orang yang berbeda. Kalau misalnya digabung akan menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik dan sebagainya, makanya pakai hijab. Ternyata hybrid kurikulum yang kita pakai, hijab yang kita pakai, itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak. Akhirnya pada tahun 2019, karena ini kan angkatan 2020-an, 2019 kita sudah pisah lokal mahasiswa dan mahasiswi 2 lokal, mahasiswa 1 lokal. Ternyata bermanfaat juga, agak meminimalisir perilaku yang kira-kira kurang pas. Makanya kemarin ketika ada mahasiswi kita 2 orang menggunakan cadar, dan mahasiswa kita beberapa orang malam minggu itu nongkrong di kafe, kemudian fotonya itu terupload gitu. Kalau terupload bukan diupload ya. Kalau terupload itu kan tersengaja ya. Kalau diupload itu kan berarti sengaja. Diupload ke Instagram, maupun di Instagram itu yang pasti, jadi aku tidak tahu ada. Cuman fotonya itu menyebar di kawan-kawan, kemudian sampai ke pimpinan, itu kan bisa ditindaklanjuti.
tindak lanjuti. Pertama karena aku kan kadang-kadang ke kafe juga. Tapi ke kafe itu mencari jaringan, cari wifi supaya kamu dapat banyak. Dan di kafe itu memang dulu ketika di Banjar dulu banyak sih kopi-kopi pinggir jalan yang 4 ribuan gitu. Jaringan wifi-nya gancang banget. Kalau kita di sini jaringan wifi-nya minta ampun kan. Kopinya nanggaran. Dan itu kan bagian dari kurikulum juga tuh, bahwa harus diatasi ada beberapa hal. Padahal itu kadang-kadang ada juga yang mengatakan itu kan sudah di luar daripada lingkungan STQ sudah. Dia kan berhak untuk bisa menentukan langkahnya sendiri. Ya selama kita di STQ akhirnya tetap aja tuh berlaku istilah hiding kurikulumnya tadi itu. Pada dalam kurikulum ada bentar, kalau dalam aturan kita di STQ nanti ada itu. Tapi aturan tersebut hidup dalam gaya hidup mahasiswa-mahasiswa STQ. Itu sudah berceritakan di tadi. Tradisionalis, modernis. Modernis ini memang cenderung dia mengadopsi gaya belajar di luar daripada bukan mundur gitu ya, di mixnya juga. Tapi kadang-kadang ketika kita melihat di lembaga pendidikan berbasis madrasah misalkan, itu akan berbeda dengan madrasah yang ada di pesantren. Madrasah yang ada di pesantren itu mahasiswa atau santri dan santriwati tetap akan dipisah, walaupun namanya pesantren. Tetapi kalau di madrasah yang dikelola oleh negara dengan cara berpikirnya orang-orang yang bisa itu menggunakan cara berpikir yang mungkin bukan berlatar belakang dari pesantren, maka akan ada istilahnya tuh istilah di situ, laki-laki perempuan tercampur. Kemudian cara penggunaan menutup auratnya ada sempurna, ada yang perempuan yang terbuka kerudungnya, atau misalkan ketika pakai kaos kaki terlihat tersikap kakinya dan sebagainya. Karena dulu aku ngajar di Madura dulu tahun berapa ya? Tahun 2012 sampai 2015 ngajar di mana? Oh ternyata seperti itu. Ya memang ada plus dan negatifnya juga sebenarnya. Plusnya dari modernis adalah dia akan mengakomodir pendidikan itu secara global, tidak terpisah-pisahkan. Bahwa pendidikan agama dan pendidikan umum itu adalah hak untuk anak-anak untuk belajar. Ketika pesantren top, itu aku pikir tidak menggunakan polanya yang seperti tadi. Atau misalnya kayak di Pamangki ada tidak belajar matematika? Aku pikir tidak ada. Ada belajar matematika, komparatif. Tapi kalau di Pamangki itu kan dia memang yang tadi itu ada etika agar sopan santun yang diajarkan itu luar biasa tuh. Aku ada bisi kawan dulu, kawan kuliah kalau sampai lewat dari Pamangki itu pastinya minta singgahan dulu ke kuburan Oasis. Singgah dulu, bulikannya singgah pulang. Jamnya kayak ada nyaman itu kalau melalui pakuburan pakuburan. Jadi kayaknya harus singgah dulu. Makanya kalau reunian orang-orang Pamangki itu buat reuni orang Pamangki itu. Karena dia orangnya adalah orang-orang tradisionalis yang isinya dengan guru itu takzim, hormat, punya adat. Kalau kita sudah di madrasah, berubah juga. Kalau di madrasah itu kalau Pak Bulan lewat aja jadi diungi, gitu loh. Yang dakwah ada orang Pak Bulan kan jadi dakwah. Bisa kita tahu lah. Iya, kita tahu. Pertama sopan merawat ya, atau ini itu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu tadi, ketika sopan santunnya itu ketika di madrasah memang berubah. Ketika di pesantren dia akan diajar, ditata itu yang pertama adalah etika sopan santunnya. Yang kuceritakan dulu ada tentang seorang santri, dia itu belajar, tetapi kadang diizinkan gurunya belajar dulu. Jadi dia gurunya ikam setiap hari itu susunakan hakikin sandal di pengajian itu. Sandal itu disusunakan, habis itu tempat guru itu disiapkan hari-hari itu beberapa tahun tuh. Sampai gurunya tuh anak meninggal, habis itu jatah majelisnya diwariskan oleh gurunya tadi ke santri yang pada belajar tadi itu. Ternyata dia bukan kada belajar, tetapi dia menjaga hatinya supaya jangan menjadi seorang pendakwah yang kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang bisa jadi, tapi bukan kebetulan. Orang yang merasa dirinya pintar, kadang-kadang lalu dia akan sombong dengan kepandaiannya. Orang yang merasa bisa, dia akan sombong dengan kebisaannya. Yang santri yang dilatih tadi, dia dilatih untuk bisa takzim dengan orang lain, walaupun orang lain itu tidak berilmu. Makanya Sidin menyusunkan sandal,
bisikan bak mandi, membawakan tas perguruan. Ternyata sekian tahun itu yang diserahkan untuk mengisi majelisnya. Karena dia ketika duduk mendengarkan aja juga tuh. Istilah kalau orang bahasa di pesantren itu bahadar apa guruan. Bahadar berulang. Nah, itu yang sebenarnya diajarkan juga dalam pesantren. Adab etika sopan santun. 1920 itu menjadi cikal bakal berubahnya tradisionalis monopolis struktur. Pada saat itu pendidikan itu dimonopoli oleh lembaga pendidikan pesantren. Pesantren yang dalam pesantren yang besar ataupun yang rumah-rumah guru yang dijadikan tempat belajar. Kemudian muncul madrasah 1920-an. Pesantren berbasis madrasah. Mungkin itu salah satunya ya, kayak ketika di Raha. Raha itu kan lahirnya tahun berapa? Lahir tahun berapa? Pondok pesantren Raha. Nah, Bulan Oktober apa? Oktober ya, tahun kurang 100. Salah deh. ini berapa? Berapa? 1922. Juga. Kan lulus matematika sama ini. Lulus matematika. 1922. Nah, lahirnya 1922. Kalau 2022 itu apa? 100 tahun demokrasi. 100 tahun, 1 abad. Makanya kita menjelang 1 abad Raha. Keren-keren. Kalau pondok pesantren Darussalam kalau nggak salah, tahun berapa ya? Nah, rapi sahabat dah. Bila ada 1920 lah, di bawah itu tuh. Pondok pesantren Darussalam 1920. Beda sedikit aja dengan pondok pesantren Raha. Makanya cikal bakalnya munculnya di situ. Pesantren dengan mengadopsi juga lembaga pendidikan yang bisa mengakomodir siswa-siswinya untuk belajar umum itu bermunculan pada 1920. Memang pada saat itu memang prakarsa dari para pemuda-pemuda yang belajar dari luar yang balik ke Indonesia untuk bisa membangun lembaga pendidikan lebih baik menurut beliau mereka berarti harus ada reformasi dalam pendidikan. Ada reformasi dalam pendidikan. Reformasinya bukan dalam cuma sekedar struktur manusianya, pola pikirnya juga dirubah, perilakunya pun akhirnya berubah juga, cara berpakaiannya pun berubah juga. Perubahan tadi memang tidak serta-merta juga merusak identitas daripada pesantren sebenarnya. Ada beberapa hal. Kalau pesantren itu mengadopsi madrasah plus pesantren, atau yang sekarang kalau di sekolah IT itu disebutnya apa? Jargon-jargonnya. Ya, sekolah rasa mondok. Sekolah rasa mondok. Ini dia mengadopsi dari kata apa ya? Dari apa katanya? Ini ada yang mirip-mirip katanya. Apa? Janda rasa tawar. Janda rasa tawar. Jadi ada itu komen-komenan aja Pak. Ini jargonnya jangan-jangan asal katanya dari janda rasa tawar kemudian berubah jadi sekolah rasa montok. Karena paling kadang kita tuh bulah kata-kata itulah kadang-kadang dipengaruhi dengan apa yang kita baca kan gitu. Karena kita membuat sesuatu itu berdasarkan apa yang kita baca. Nah, IT itu juga adalah bagian daripada reformasi pendidikan yang ada di Kemendikbud sebenarnya. Bahwa di dalam Kemendikbud itu, bukan Kemendikbud, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia adalah lembaga pendidikannya berbasis SD, SMP, dan SMA. SD, SMP, dan SMA. Kemudian munculnya fenomena terkait masalah munculnya ada SBI, lalu ada SMPI, ada SMAI. Ini adalah ketidakpuasan dari lembaga pendidikan umum terkait dengan kurikulum yang ada di dalam kurikulumnya tadi.
termasuk ketidakpuasan dari lembaga, dari orang tua. Orang tua tuh kada puas memasukkan anak ke SMP. Karena apa? Belajar umum aja sih. Pendidikan agamanya berapa? 3 jam. Makanya dulu ada istilah kalau SMP dan SMA itu kan berbeda pemahamannya, bukan sekolah menengah pertama. Dulu kalau istilah yang guyonan orang dulu, kalau SMP itu sekolah mencari pacar, SMA-nya berubah menjadi sekolah mencari anak. Karena ketika SMA itu banyak kasus-kasus anak-anak pelajar di SMA yang kemudian terjadi perilaku pergaulan bebas yang kemudian, makanya kalau SMP itu masih kayak malu-malu kucing, masih istilahnya pacaran-pacaran. Ketika SMA lalu sudah prosesnya. Nah, ketidakpuasan orang tua terhadap lembaga pendidikan umum kemudian juga merubah cara berpikir pemangku kebijakan yang ada di lembaga pendidikan umum untuk kemudian memasukkan ininya Islamnya dengan cara memasukkan kurikulum, merubah kurikulum. Kita apresiasi sebenarnya dengan SMP 1 Amuntai Utara itu bagaimana mereka berani merubah struktur kurikulum yang kalau ditakuni sama ke Kemendikbud kayak itu ya. Cuman buahnya tetap aja ajaran apa? Buahnya memasukkan sembahyang duha, taksim dan tahfiz itu dari jam 7.30 sampai jam 9 pagi. Every day. Setiap hari. Berani mereka merubah. Karena dari kepala sekolahnya Pak Iwan itu, aku udah sanggup lagi melihat ini. Kalau melihat SMP cuma kayak gini. Karena apa? Ditinggalkan peminat, ditinggalkan oleh orang tua. SMP banyak yang belum tikar. SD banyak yang belum tikar. Orang masuk ke mana? Madrasah Sanawiyah, pesantren. Kalau SD, ini kan kalau di Hulu Sungai aja kita. Yang para Habib nih kan, awas itu tuh belum tikar SMP. Kalau SD-nya, yang di Tangga Ulin nih, hampir dah. Ini para kesini, para tutup sudah aja. Sedikit aja lagi semuanya. Karena orang tidak percaya lagi dengan SD. Lalu kita ada beberapa proyek di SD di Telaga Sari. Itu jadi proyek juga. Kemarin ada 2 mahasiswi kita yang masuk ke sana memasukkan kurikulum untuk pesantrenan, termasuk di situ ada belajar Arab Melayu ada, habis itu belajar tahsinnya ada, tahfiznya ada. Ternyata yang di SMP di situ peminatnya alhamdulillah meningkat yang masuk anak ke sana ya. Ketika melihat sudah ada siswanya yang kelas 2 selesai juz amma. Di rumah kuciak-kuciak kakiku, babiku, katiku. Jadi ada kawanku di situ. Di rumah sini naruh kemanakan kuciak itu terus. Ini belajar A, I, U, ba. Ya, A, U, A. Oh ternyata anak itu simpel, tetapi ternyata orang tua senang melihat anaknya itu ketika tahu di agama. Nah, fenomena munculnya SD ini itu juga kan diapresiasi oleh lembaga pendidikan dulunya PTKM, perguruan tinggi dan PT KIS. Kalau di PT ini perguruan tinggi, salah satunya misalkan Uniska. Uniska itu dia akan di dalam prodinya, bukan prodi ya, di fakultasnya ada dimasukkan MSI namanya. Fakultas Tadi Islam. Di situ ada PGMI, ada PBA, ada PAI. Padahal gitu kan harusnya masuknya anaknya di sini. Perguruan tinggi keislaman. Haknya orang-orang PT KIS, tetapi juga diambil oleh PT karena mereka melihat bahwa lembaga pendidikan tidak akan bisa maju kalau memang sekedar mengajarkan tentang umum, akan kering dari nilai-nilai agama. Jadi kalau istilah lembaga pendidikan Islam itu masa depannya akan makin kesana, aku pikir lah. Karena ini kan kita ada kekhawatiran, misalkan aku sendiri pun agak khawatir dengan terbukanya dunia itu secara bebas. Anak itu gampang banget mengakses sudah dunia itu. Dulunya ketika aku lagi harus cuma melihat di TV itu, di PLN aja, di kantor PLN cokongan di jalan dulu kan gitu. Yang benar dulu nonton Satria Baja Hitam. Nontonnya itu di PLN. Karena di rumah ada BCTV. Mau cari BCTV itu sugih banget dulu. Pada ketika tahun 1980-an itu. Weird. Iya. TV itu dulu ada ya TV, cuma udah kain. Cuman kalau nonton udah kain tadi tetap dia mau ada nonton. Akhirnya nontonnya itu di kantor PLN. Nah pada zaman itu kita kan dunia itu kada terbuka.
sekat itu masih ada. Kalau sekarang, tabarakallah, anak-anak itu terbuka sudah dengan media sosialnya. Misalkan ketika ada yang apa, siapa tuh yang diwawancara oleh si Baim Wong itu, kenapa jadi anaknya tuh bisa joget? Dia nggak tahu. Yang kuitannya nggak tahu, cuman yang melihat di HP aja. Yang papi culo. Papi culo itu. Anaknya otomatis bisa joget-joget papi culo dengan cuman membuka HP. Anak tahu tentang ini itu dengan membuka HP, itu kan dunia itu kan terbuka secara luas. Itu juga kekhawatiran daripada orang tua sekarang, bahwa pendidikan itu ternyata penting memberikan filter kepada anak dengan pendidikan agama. Karena anak tidak kawal lagi dibatasi ini. Apalagi kuitannya sibuk. Akhirnya solusinya apa? Jurumi HP. Tanah air lebinya. Coba diambil. Tapi kalau karena melihatlah kalau anak itu sudah adiktif ya, perilaku adiktif itu ketika orang itu sudah kecanduan. Coba ambil HP-nya itu ketika dia ngamuk, berarti dia sudah teradiksi dengan gadgetnya. Atau misalkan Anda ketika bepergian ke suatu tempat, kemudian Anda ketinggalan HP, lalu Anda merasa tidak tenang, teradiksi juga gitu. Padahal ada juga beberapa hal lah yang sebenarnya yang membuat kita itu akhirnya istilah kalau silaturahim itu kan bahwa dengan tatap muka, dengan berjabat tangan itu kan menggugurkan dosa jadi itu kan istilahnya itu. Kalau sekarang, iya sudah lewat video call aja sudah bisa silaturahim. Tapi silaturahimnya apakah memiliki makna sebagaimana pemahaman kita dalam dunia Islam atau tidak? Ada positifnya. Karena kita tidak perlu lagi kesana kemari, cukup menggunakan video call sudah bisa bersilaturahim. Dan hal-hal yang seperti itulah dulunya gini. Ketika kita belum memiliki gadget, itu kan kalau laki-laki dan perempuan bertemu, itu bilang alih benar itu. Kalau ini cukup menggunakan chat-chatan sudah ketemuan. Ya Allah. Jamal. Kita menggunakan Jamal. Tapi ketika kita sudah menggunakan HP, kita bisa ketemu dengan orang yang walaupun ketika di kampus kita ada berinteraksi, tapi ketika di HP kita bisa berinteraksi. Ketika berinteraksi lewat HP itu sebenarnya deg-degan itu kan ada juga tuh kadang-kadang setan bermain di situ. Jadi kalau misalkan ya silakan ya boleh.